Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda. Selamat berjumpa dengan kami keluarga Hore. Kurang hore nih. Hore. Hore. Senyum mana suaranya? Hore. Hore. Nah, di video kali ini karena ini video keluarga pertama ya, kami ingin memperkenalkan diri karena katanya sih kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalan pertama langsung dari imam keluarga kita. Hore. Oke, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami keluarga Hore. Saya di sini sebagai suami dan kepala keluarga. Perkenalkan, nama saya Doni Kurniawan. Lahir di Medan. Seorang pegawai swasta. Family guy. Apalagi ya, baru diperkenalkan ya. Umur alhamdulillah udah memasuki kepala 3, terus masa-masa galau. Terus apalagi, usia pernikahan kami itu sudah di usia menuju ke berapa? 7 tahun. 2013 ya, menuju ke 7 tahun. Di samping saya, di sebelah pojok pakai jilbab itu adalah istri saya, namanya Norma Devita Pratiwi. Beliau lahir di Malang. Umurnya juga ya samalah, kepala 3 juga. Salam kenal, panggil saya Vita. Panggilannya Vita. Alhamdulillah kami dikaruniai seorang putri bernama Kirana. Siapa? Bernama? Kenalin. Kakak Kirana. Oke, Kak. Nama lengkap siapa? Coba bilang. Kirana Satya Senjanis Malah. Bilang lihat ke situ dong. Halo, itu. Halo. Saya coba. Nama aku Kirana Satya Senjanis Malah. Panggilannya Kakak Kirana. Kirana ya? Sejak kapan? Ya, kakak Kirana atau kakak Senja. Biasanya anak saya dipanggil 2 nama itu. Apalagi yang bisa Umurnya? diperkenalkan? Umurnya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun, umurnya 5 tahun. Apa ya? Ngecek dulu. Ngecek. Oke. Kita kan masih amatir. Iya, ini video masih awal ya, nggak apa-apa. Nah, kali ini kami akan sharing tentang keluarga ya, lebih tepatnya. Jadi kalau ibaratnya ya, kalau sebuah keluarga itu kami biasanya menganalogikannya seperti bahtera. Nah, yang namanya bahtera itu tidak mungkin dia itu hanya diam saja di dermaga. Nah, namanya bahtera pasti dia itu mempunyai tujuan. Mempunyai Iya. asal, mempunyai tujuan Yang jelas ya. dan mempunyai kendaraan. Nah, untuk apa namanya, pasti dia akan berlayar mengarungi samudra yang luas, menghadap, pasti di samudra pun pasti akan menghadang yang namanya ombak, badai, terus apa namanya, hujan. Nah, intinya akan banyak menghadapi tantangan untuk menuju pada tujuan yang ditentukan. Nah, maka dari itu yang namanya bahtera itu pasti ada yang bertanggung jawab, pemimpinnya, yaitu nahkoda, atau kalau dalam keluarga adalah imam keluarga sebagai penanggung jawab utama. Tapi tentu nahkoda juga tidak bisa kan menjalankan bahtera itu sendiri. Nahkoda butuh yang namanya jurumudi, awak kapal, dan yang semua itu pasti sudah punya tugas masing-masing untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama itu tadi. Nah, itu kenapa yang namanya keluarga ini ternyata nggak bisa hanya asal-asalan seperti taken for granted ya. Benar-benar ternyata harus dipikirkan apa tujuan keluarga. Tentunya kita ini dikumpulkan oleh Allah ya. Saya bertemu suami, terus kami memiliki anak. Kenapa anaknya seperti ini? Itu pasti kan ada maksudnya, dan itu yang harus kita cari. Kalau katanya ayah dulu,
Ingat nggak yang tentang ini apa namanya, kalau perusahaan aja aku bla bla bla, itu ingat nggak sih? Yang bikin aku kenapa. Dulu jadi suami tuh ini bilang gini, kalau untuk perusahaan saja aku curahkan semua tenaga pikiran dengan totalitas ya untuk mencapai tujuan perusahaan itu. Nah, bagaimana dengan keluargaku? Harusnya lebih dari itu. Ingat ya? Nah, itu coba ya, mungkin gak lupa sih cuman ya nilainya ya pastinya kayak gitu. padahal itu yang bikin aku kelepek-kelepek lo ya. Mungkin Lupa ya. Oke, mungkin sekarang kesempatan saya berikan kepada Bapak Imam untuk bercerita, memulai cerita tentang keluarga ini ya. Apa artinya, kenapa harus ada nama, artinya, maknanya apa. Oke. Sebenarnya nggak ada yang istimewa sih ya. Maksudnya perjalanan keluarga kita tuh ya otomatis umum pada umumnya gitu kan. Saya seorang lelaki, sudah mencapai titik di mana saya sudah mampu untuk berkeluarga, dan saya harus memenuhi fitrah seorang manusia, seorang lelaki, yaitu fitrahnya secara biologis dulu kan, otomatis ya kita mencari sebuah pasangan untuk meneruskan keturunan. Itu sudah fitrah basic makhluk hidup dulu ya, nggak usah sampai ke fitrah manusia dulu gitu. Nah, setelah itu kita naik level dari kebutuhan biologis, fitrah biologis, jadi ke fitrah manusia gitu kan. Fitrah manusia kita juga nggak mungkin kan memenuhi fitrah biologis makhluk hidup tanpa norma-norma gitu kan, tanpa norma-norma yang berlaku kan. Makanya kita sudah hidup dalam society, kita berada dalam lingkup agama. Alhamdulillah agama kami agama Islam. Akhirnya kami belajar tentang Islam dan disunahkan untuk meneruskan keturunan dengan cara menikah. Nggak ada yang spesial sebenarnya, umum-umum aja gitu kan. Saya sudah mampu dan saya menemukan seorang pasangan istri saya, dan akhirnya kami menikah gitu. Kalau dari awal kita menikah, kita nggak pernah kita belum ada sih pikiran yang aneh-aneh, harus bikin gini, harus misi ini, pokoknya kita menikah iya ya umum aja gitu. Dan saya yakin ini pasti terjadi ke semua orang gitu loh. Nggak ada orang ceritanya orang menikah terus langsung aku pengen menikah terus punya misi seperti ini, aku belum nemu sih ya, tapi mungkin ada gitu. Kita orang pada umumnya yang menikah terus habis itu beramal, mendapatkan pahala dan kebaikan, terus akhirnya nanti insya Allah bisa husnul khotimah, terus habis itu kita bisa ketemu sama Allah di surga. Udah gitu aja gitu kan. Pernah sampai spesifik belum gitu sampai kan ya spesifik kita itu ya. gitu. Iya. Akhirnya kita pelan-pelan mulai belajar gitu kan. Karena pasti pernikahan itu bukan sesuatu hal yang mulus seperti tadi kata istri saya, bahwa bahtera itu harus punya asal, tujuan, kendaraan, dan organisasi di dalam kendaraan itu gitu kan. Rintangannya juga pasti macam-macam gitu. Nah, akhirnya semakin lama kita menjalankan pernikahan ini, maka semakin banyak juga masalah, tantangan, cobaan yang datang gitu kan. Pelan-pelan kita belajar, pelan-pelan kita mencari makna, pelan-pelan kita mencari arti. Akhirnya kita mempelajari tentang fitrah keluarga, tentang misi, visi, dan lain sebagainya gitu. Nah, dari proses belajar kami menemukan bahwa untuk mencapai keinginan utama kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia dan sebagai orang Islam, yaitu bertemu dengan Allah di surga, kita memerlukan sebuah pegangan yang kuat gitu kan. Selain pegangan agama otomatis gitu, tapi ada sesuatu hal yang menurut saya tunjangan lain dari agama, yaitu misi gitu. Soalnya apa? Kalau tanpa misi maka kita juga nggak akan tahu nih kita mau kemana gitu kan. Bahtera kita juga kita nggak ngerti mau diarahkan kemana, kita mau ke pulau mana, kita mau ke sana, walaupun pulau A, pulau B, pulau C itu juga otomatis ke Allah gitu kan.
Tapi kita juga pasti nanti kalau tanpa misi kita bingung. Kita ke pulau A, nggak cocok, ke pulau B, nggak cocok, ke pulau C gitu. Akhirnya kita mencoba merumuskan misi keluarga gitu. Nggak kaku-kaku amat gitu, tapi kita bikin fun aja gitu. Akhirnya coba deh kita mencari misi dan mencari, oh kelihatannya seru juga deh kalau misalnya keluarga itu punya nama gitu kan. Akhirnya apa ya, dipikirin ya, apa gitu kan. Akhirnya nemu, karena kita tuh sukanya tuh hore gitu kan. Akhirnya ya udah, kita mencoba merumuskan nama hore gitu kan. Nah lucunya kita tuh merumuskan nama dulu baru mencari kepanjangan dari hore. Itu kalau nggak saya utak-atik kalau bahasa Jawanya. Nah hore itu kalau core value-nya atau kita bisa bilang kepanjangannya, H itu adalah humble, rendah hati. O, optimistik, kita selalu bersifat optimis. Religious, otomatis kita tidak boleh melakukan sesuatu hal di luar skop agama. Yang terakhir educated, kita harus terus belajar untuk menjadi pribadi dan keluarga yang lebih baik lagi. Karena educated itu menurut saya atau menurut kami itu adalah sarana yang sangat penting untuk bisa melewati itu tadi badai, terus kapal oleng, di sana ada bocor, itu harus educated. Makanya kita humble, optimistic, religious, educated, hore gitu. Dan ini emang ini ya, kita maksudnya mencari core value itu yang gue banget, maksudnya yang kita banget gitu kan ya. Maksudnya pengennya sih memang jadi sosok yang seperti itu gitu. Jadi kalau teman-teman juga ingin merumuskan, itu bukan sekedar apa ya, ya nama tiru-tiru gitu, atau nyari kata-kata ini, tapi benar-benar dicari kita ini apa sih, tipikal yang seperti apa gitu. Karena kan memang dari suami itu memang suka humble ya, maksudnya suka ketemu dengan teman, suka bertemu dengan orang, terus habis itu berelasi. Nah itu kenapa kami juga salah satunya mengambil kata-kata humble itu tadi juga berasal dari menggali juga ya dari masing-masing pribadi yang ya, saling pasti, melengkapi gitu. Pasti yang kita temukan nama hore itu bukan terus ketemu terus ya udah kita bikin nama asal-asalan, enggak. Pasti kita juga punya core value gitu kan. Setiap manusia juga punya core value, istri saya punya core value, anak saya juga punya core value. Otomatis core value itu nanti dijadikan sebuah misi keluarga gitu. Yang otomatis nanti anak juga mau nggak mau pasti ngikutin kan. Itu core value pasti sama gitu. Core value anak itu nggak mungkin terus ayahnya gini, ibunya gini, terus core value anaknya tuh melenceng jauh gitu. Nggak mungkin gitu. Mungkin nanti berkembang iya dia gitu. sudah dewasa, apalagi udah punya keluarga sendiri, pasti kan nanti akan merumuskan. Cuma maksudnya basicnya itu tinggal disesuaikan dengan keunikan dia sama keluarganya. Tuh semua pasti berkembang gitu, tapi nggak ada yang melenceng jauh gitu, nggak ada. Nah akhirnya kita mencoba setelah menemukan nama, coba deh kita cari misi kita gitu. Kita tuh aku tuh suka apa ya gitu kan. Aku tuh punya core value apa ya, istriku punya core value apa ya. Bahkan mulai dari core value itu apa ya bahasa Indonesianya ya, nilai dasar ya kan. Terus mulai sampai ke fitrah bakat, kita cari, oh saya tuh suka, sebenarnya nggak usah berdiri di sini. Fitrah bakat gitu kan, istri saya tuh orangnya apa, introvert kah, extrovert kah, saya tuh orangnya apa, suka ngobrol kah, atau suka ketemu orang kah gitu. Dari situ terus kita mencoba merumuskan gitu kan, merumuskan misi keluarga. Perlu dipahami, misi keluarga itu kalau menurut kami itu fleksibel, sangat fleksibel, tidak harus kaku gitu loh, nggak harus kaku. Nah kalau misi keluarga kami yang kita rumuskan itu kata-katanya merdeka, bahagia dalam belajar dan berkarya, sehingga dapat menjadi keluarga yang menebar manfaat bagi diri, lingkungan, dan sesama. Saya ulangi ya, ini nggak apa-apa sebenarnya, dicontoh pun nggak apa-apa gitu. Merdeka, bahagia dalam belajar dan berkarya, sehingga dapat menjadi keluarga yang menebar manfaat bagi diri, lingkungan, dan sesama gitu.
intinya sih kami ingin menjadi keluarga yang merdeka berdaulat gitu ya. Jadi dari value ini, dari misi ini pun kelak ketika skupnya sudah di luar keluarga juga kami ingin menciptakan lingkungan yang seperti itu. Gitu, bagaimana orang-orang pun bisa merasakan bagaimana rasanya berdaulat dan merdeka, belajar dan berkarya sesuai diri mereka masing-masing gitu. Ya itu sih. Ya mungkin itu sih yang bisa kita jelasin ya, tentang keluarga hore secara umum. Yang ingin saya tambahkan sedikit tentang keluarga hore ini, setelah tadi diceritain apa itu hore ya, terus ada kepanjangannya yang juga kami jadikan sebagai core value. Selain itu sih makna makna lain juga kenapa hore itu seneng banget dengan kata-kata hore itu karena hore itu kalau kita mendengar hore gitu kan tuh rasanya kayak kita itu punya ada rasa semangat gitu ya. Terus habis itu ada kemerdekaan juga kayaknya di situ biasanya ya, kalau udah bilang hore itu rasanya udah bebas gitu ya. Lalu ada kebahagiaan. Nah, harapannya sih dari nama itu juga itu itu tadi dalam kondisi apapun Allah meletakkan kami gitu ya. Jadi kondisi apapun itu kami sadar bahwa dalam hidup itu kita nggak akan selalu up terus, pasti ada down, ada flat, ada pasti kan jalannya itu kan berliku gitu kan. Nah ini juga sebenarnya saya juga merumuskan ini dulu, yang merumusin saya, cuman itu saya ambil dari ketika kami ngobrol. Nah itu salah satu kunci juga ya, ketika seorang pasangan suami istri itu memulai bahtera pernikahan, itu hal yang paling penting itu banyakin ngobrol bareng ya, aktivitas bareng. Nah di situ akan ketemu sih ya, ketemu yang namanya sampai ke arah misi visi ini bisa sampai ketemu itu dengan banyak ngobrol. Nah kembali ke tadi makna lain dari kata-kata hore itu bahwa doanya adalah dimanapun kami diletakkan Allah di posisi up, down atau posisi bergelombang seperti apapun dalam fase kehidupan tuh kami ingin tetap bahagia atau memberikan respon terbaik lah ya dalam segala posisi itu, sehingga Allah ridho, kami pun juga ridho dengan kondisi apapun itu. Itu tuh saya ambil ketika kami ngobrol, suami tuh mengambil doanya Nabi Muhammad bukan ya? Ya, mungkin saya ceritain deh gitu asalnya. Maksudnya ini salah satu yang kami pegang dalam keluarga, itu kami mengambil dari doanya Nabi kala itu Nabi dalam kondisi paling bawah ya. Walau Bali. Iya yang itu. Walau Bali itu Nabi. Aku lupa kisah nabinya tuh gimana. Kalau nggak salah waktu ini deh yang paman sudah istrinya meninggal, Bunda Khadijah, terus pamannya meninggal, terus habis itu kan kaum kafir ini kan Nabi maksudnya waktu itu down banget, terus habis itu sedang digencar-gencarnya, dihina, dan intinya banyak lemparan dari luar yang membuat Nabi itu. Iya, jujur aku lupa sih. Cuman dalam kondisi itu. Bahkan aku ingatnya itu kisah Nabi waktu dia mau perang dan bawa bukan pasukan tapi bawa pedagang, bawa petani, terus yaitu sebagai panglima perang. Nabi ngomong itu. Pokoknya saya lupa ceritanya. Pokok intinya Nabi itu berkata, "Ya Allah, apapun yang terjadi di aku gitu, pokok selama engkau ridho, selama engkau tidak marah kepadaku, orang paten, kamuan gitu bahasa Jawanya gitu. Selama yang penting Allah ridho ya. Nggak masalah gitu. Yang penting engkau nggak marah, udah itu aja yang kita pegang gitu loh. Karena itu juga gimana ya? Kalau kita mencari Allah senang terus ya kita kan beriman ya sama Allah ya. Kalau
kalau kita mencari kita gimana sih sebenarnya pengen ketemu sama Allah tuh gimana sih, ngobrol sama Allah tuh gimana sih, ya otomatis kita kan belajar tentang Islam, belajar tentang baik dan buruk, benar dan salah, tepat nggak tepat, presisinya kayak gimana gitu kan. Itu otomatis panjang gitu kan. Kalau urusan fikih biarkan kasih ahli fikih, urusan tafsir biarkan ahli tafsir, tapi kita sebagai rakyat biasa, sebagai umat biasa ya paling gampang bisa kita lakukan, menurut kami ya, paling gampang bisa kami lakukan itu pokok selama apa yang kita kerjakan itu Allah nggak marah, ya is fine gitu loh. Terus habis itu apapun yang dikasih sama Allah, kondisi apapun yang dikasih sama Allah, selama Allah ridho, iya ya nggak udah, masalah gitu loh, nggak masalah. Bukankah itu memang yang manusia Iya. cari ya, jadi itu tadi sih Bahkan, kami ingin jadi seperti itu ya. Iya, bahkan sebenarnya kan yang terbaik malah gitu kan, maksudnya manusia berplanning, yang memutuskan Allah. Semua konsep di kehidupan tuh gitu. Kita berplanning, cuman berplanning dan berusaha. Hasilnya tuh Allah, sudah titik. Gak mungkin hasilnya tuh dari kita gitu. Bahkan Allah tuh kadang-kadang ngasih tahunya, aku pengen ke Ani, ke sana terus sama Allah. Enggak di situ, sini minggir, terus gitu kan. Akhirnya, oh ternyata kita nggak boleh kesini nih, kita harus belok ke kanan atau belok ke kiri nih. Oh kita ganti alur tujuan nih. Gitu. Jadi ini ya, kayaknya malah kalau Allah ridho itu sebenarnya itu gampang bener. Justru yang kita latih di sini tuh bagaimana kita ridho dengan apa yang Allah berikan atau bagaimana Allah menempatkan kita gitu. Gimana kita ridho dengan itu. Di situ perjuangannya ya gak sih? Kalau Allah ridho ke kita tuh gampang. Allah gitu kan, maha. Yang susah kan manusia ridho sama Allah. Kita ridho nggak dikasih gini, dikasih gitu, dikasih gini, dikasih gitu, ya. Gitu. Kita ridho nggak punya pasangan, ternyata yang dulunya kelihatan wah keren nih, calon suamiku ya dulu sebelum nikah, kelihatannya kok dia ini punya apa namanya mimpi yang oke, ininya yang keren nih setelah nikah ya, gitu kan. Ridho nggak kita setelah apa menikah menemukan apa crash itu tadi yang baru kelihatan. Terus jadi ketemu formula baru, jadi keluarga yang ini, atau justru malah banyak ngeluhnya. Itu nggak punya anak, pengennya anak tuh di bayangan kita ayah sama ibu punya anak itu yang manut ke orang tua, yang tenang, yang diomongin A ya lakuin A, lakuin B, ternyata diminta ya tolong A dapatnya B, diminta tolong B dapatnya C. Atau anaknya tuh ya begidasan bahasa Jawanya apa, loncat sana ke sini ya itu apa enggak, kan kita nggak tahu gitu kan. Itu sih itu ya. Nah selanjutnya mungkin kita mau sharing sedikit tentang perjalanan sampai ke sini ya. Tentunya kan kami sampai bisa, bahkan ini juga masih proses ya sebetulnya. Jadi perjalanan sampai ke 7 tahun ini bisa sampai merumuskan misi, menganggap yang namanya keluarga ini bukan sekedar gerombolan untuk senang-senang ketemu Sabtu Minggu untuk melepas penat setelah Senin sampai Jumat suaminya kerja banting tulang cari nafkah, anaknya sekolah, terus habis itu ngerjain tugas, ibunya di rumah berjibaku dengan segala domestik ataupun juga kerja gitu, terus Sabtu Minggu kumpul-kumpul melepas penat cari apa ya pelarian pelampiasan, terus habis itu biar Senin siap lagi gitu. Nggak hanya begitu, tapi benar-benar keluarga ini diletakkan di atas yang namanya pekerjaan atau segalanya di luar apa ya, hal dunia di luar itu, bahkan dijadikan benar-benar prioritas ya, karena kan bilang katanya keluarga itu prioritas, tapi prioritasnya seperti apa kalau memang nggak ada tujuan, apakah itu juga prioritas? Kalau kerjaannya setiap minggu itu ya Sabtu Minggu itu hanya untuk pelarian ngerjain hari Senin lagi tanpa ada tujuan, apakah ya itu yang namanya prioritas gitu kan? Sampai kami menemukan harus yang namanya keluarga itu ada misi, ada mimpi bersama, itu ya ada prosesnya ya kan? Tapi text notes ya, maksudnya apa yang diomongin sama istri saya tadi ya, maksudnya kerja terus weekend happy, it's totally fine, itu nggak apa-apa. Itu bukan suatu hal terus menemukan misi itu adalah benar, terus nggak punya misi itu adalah salah gitu kan.
terus punya tujuan atau misi keluarga, terus bahtera yang terbaik, punya tujuan yang pasti itu adalah yang benar, terus yang punya tujuan pasti itu adalah enggak. Kita bukan menegaskan tentang baik dan buruk di sini. Kita cuma menegaskan bahwa how our family be better than tomorrow, from yesterday, better than yesterday gitu kan. Gimana caranya setiap hari kita menjadi lebih baik lagi, hari ini kita menjadi lebih baik dari hari esok. Konsepnya pasti banyak gitu kan. Jalannya mau bagaimana terserah, cuman menurut kami ya tadi yang paling baik kita punya misi, kita punya core value, punya tujuan, kita mau diarahkan keluarga ini kemana, supaya fokus aja gitu. Karena otak itu kalau bawah sadar itu harus kemana-mana otak itu kan. Tapi kalau kita sudah punya satu tujuan yang pasti dan kita terus melakukannya repetisi, ya otomatis kita pasti fokus gitu. Nah, menuju ke sininya ya itu tadi sih, kita kan juga ada masa-masa penyesuaian ya. Dari kalau kami ini ngerasanya kalau kami merasanya itu perjuangan untuk menemukan ini kan, jadi suami itu kan dari latar belakang keluarga yang berbeda dengan saya tentunya, pengalaman hidupnya tentu berbeda ya. Kalau saya dari kecil sampai umur berapa nih, sampai dulu kuliah itu muternya ya di kota dan desa Malang aja, sedangkan suami itu dari kecil aja lahirnya di orang tua dari Kediri dan Gresik, tinggalnya di Malang, tapi suami lahirnya di Medan. 2 tahun pindah ke Pontianak dulu ya, Pontianak, dari Pontianak 9 tahun ya, baru 2 tahun pindah ke Pontianak 9 tahun, terus pindah ke Padang 5 tahun. Nah itu dari situ aja, itu kan kami itu sudah terbentuk dari lingkungan, background yang berbeda. Setelah kami menikah, tentunya pasti akan ketemu banyak hal yang ternyata ya nggak sesuai, nggak cocok amat gitu kan ya. Kalau kita cocok banget, yuk kita nikah awalnya gitu, tapi ternyata banyak hal yang perlu kami sesuaikan dulu untuk sampai menuju ke titik ini ya. Sekarang ini tuh sebelumnya tuh banyak hal lah yang harus ditemukan, digatuk notisik gitu ya. Nah kalau dari kami untuk menuju ke situ itu sih kunci keharmonisan nih, apa nih kalau menurut saya? Yang pertama kunci keharmonisan ya accepting sih kalau menurutku ya. Tidak ada hal di dunia ini yang lebih berat menurut saya dari menerima tadi Rito. Itu adalah sesuatu hal yang sangat susah. Apa nih contohnya yang susah accepting istri? Ya gimana ya? Contoh satu aja. Kalau kita kenal sama orang hanya 1 hari 2 hari, itu akan berbeda rasanya mengenal orang yang kira-kira sampai bertahun-tahun gitu kan. Pasti nanti ketemu gitu. Pribadi orang itu mulai dari kulitnya, dagingnya, bijinya, sampai dalamnya itu kan kelihatan gitu, apalagi pernikahan gitu loh. Yang paling penting itu sebenarnya accepting, kita nerima gitu kan, nerima bahwa istri itu ya kayak gitu gitu. Kayak gimana? Contoh ya? Contoh sebelum menikah sama ini kan pasti lebih seru kalau ada contoh nyata. Contohnya sebelum menikah itu istri itu saya pikir apa ya? Bentar. Jujur saya tuh nggak pernah nginget hal-hal yang negatif sih. Saya tuh orangnya pelupa. Jujur pelupa. Saya tuh selalu lupa sesuatu hal-hal yang sangat-sangat negatif. Karena hal negatif itu ya kemarin sih saya ngelakuin apa tuh saya lupa gitu. Contoh kayaknya dulu istri rajin deh. Ternyata malas masak gitu ya nggak sih? Enggak juga sih. Enggak ya? Kalau dari sisi saya tuh nggak ada sesuatu hal yang sebelum menikah itu
istri saya A, ternyata setelah saya kenal itu istri saya B gitu. Nggak ada. Ada. Bukan gitu. Bahkan menurutku yang harus accepting tuh gini. Kita tuh dulu bahkan sampai sekarang punya konsep bahwa menikah itu bukan menikahi orangnya, tapi menikahi orangnya, keluarganya, masa lalunya, masa depannya, itu yang kita nikahi gitu. Dan tantangan semua keluarga itu pasti merasa bahwa oh, aku menikahi istriku, keluarganya itu menerima gitu kan. Tapi kan pasti setiap keluarga punya masalah masing-masing ya, otomatis. Keluarga aku dan keluarga aku juga punya masalah masing-masing, keluarga istri juga punya masalahnya masing-masing. Menurut saya tantangan terberatnya itu di situ sih. Kita berhidup sosial, terus tidak hanya menikahi istri tapi menikahi keluarganya. Nah di situ kan banyak bukan dilema banyak tantangan intriksnya gitu ya otomatis lah gitu. Itu juga bukan hal yang spesial, cuman semua orang pasti ngalami gitu kan di keluarga. Cuman kalau kita tidak punya sense of accepting itu bakal susah gitu loh. Tak pikir keluarganya istri itu gini-gini, ternyata kayak gini ternyata. Wah berat gitu. Sama juga istri, oh ternyata keluarga suami itu tak pikir orangnya dermawan misalnya, loman gitu kan, oh, ternyata pelit, kayak gitu-gitu. Kita kan nggak ngerti gitu. Cuman ya itu tadi yang harus dilatih sense of acceptingnya. Menurut saya itu. Apalagi? Kayak accepting kebiasaan sehari-hari. Kalau saya sih nggak terlalu, contohnya nggak terlalu jauh dulu ya, mungkin kalau di dalam dulu deh, acceptingnya antara pasangan dulu. Contohnya seperti ini, masak ya. Masak ini kan jujur saya tuh merasa tidak tercipta untuk lama-lama di dapur. Nah sedangkan suami itu berasal dari keluarga yang ibu mertua saya itu tuh kalau masak ya itu pasti sekali terhidang tuh pasti ada berapa macam lauk gitu ya. Sayurnya ada minimal 2 atau 3 gitu, lauknya lengkap, terus sama minum. Nah jadi di meja makan tuh udah komplit lah ya. Sedangkan saya di keluarga saya itu karena ayah bapak sama ibu saya sama-sama bekerja bareng sih ya. Jadi ya kalau makan pun itu disediain masak ya seadanya gitu. Kadang juga bisa, mungkin ada satu waktu memang wajib bareng makan gitu ya, tapi di waktu yang lain ya udah sesempatnya aja. Dan kalau emang nggak sempat ya udah nggak usah masak, terus beli, dan itu fine gitu kan. Jadi terus abis itu saya menikah dengan suami yang udah terbiasa setiap waktu makan pagi, makan siang, makan malam itu menu itu ganti ya, sehingga pasti ada rolling gitu kan. Sedangkan di saya kadang bahkan menunya tuh penuh dengan kehangatan. Maksudnya tuh masak pagi gak banyak, ntar siang diangetin lagi, sampai malam belum habis dihabisin dulu, diangetin lagi. Nah kayak gitu. Nah ini kan hal yang keseharian yang ketika akhirnya saya dan suami bertemu ini bisa jadi masalah juga gitu kan, kalau kita nggak saling accepting gitu. Ya bersyukurnya suami saya seperti yang tadi dibilang ya, alhamdulillah tuh ya dapet suami ya nerima udah istrinya kayak gini, makan pas penuh kehangatan ya udah ya nggak apa-apa diterima. Kalau memang sempet sih memang suami curhat gitu, loh lauknya sama lagi gitu kan. Nah saya juga belajar juga sih menyesuaikan, kalau memang lagi sempat atau lagi semangat gitu ya bikin lagi, masak lagi. Kalau enggak ya udah. Tapi untuk saling accept itu juga awalnya juga gergetan. Misalnya lagi nih kebiasaan ini, karena ini tadi ya saya dari keluarga yang mandiri sih, maksudnya ini ada hal-hal dimana kerjaan rumah itu ya udah jadi tanggung jawab bareng gitu. Bapak saya itu nggak
pilih-pilihan gitu ya. Sama bapak sama ibu itu misalkan untuk cuci piring makan aja ya udah, karena siapa yang apa namanya lagi bisa nyuci ya dicuci. Bapak saya juga nyuci piringnya sendiri, ibu juga nyuciin, bapak juga nyuciin, saya juga disuruh nyuci seperti itu. Sedangkan kalau dari keluarga suami itu ibu sama ayah itu pembagian tugasnya benar-benar gini, ibu yang di rumah gitu, ayah yang benar-benar kerja di luar gitu kan ya. Bahkan ayah itu bukan tipikal lelaki yang pernah masuk dapur itu, bahkan dari kecil nggak pernah ya nyuci piring. Ayah gitu. saya tuh masak nasi aja belum tentu bisa. Nyalain kompor aja bingung kok. Iya, baru tahu terakhir yang diceritain ibu. Nah seperti itu, jadi kan mungkin akhirnya terbawa ke sini, suami juga nggak terbiasa untuk apa masuk ke dapur langsung nyuci sendiri gitu kan. Sedangkan saya ngelihat gitu kadang itu ibu ya dibantu gitu cuci piring gini-gini lah ya nggak sih. Itu juga hal-hal kecil ya gesekan, tapi ya memang dari situ ya kita belajar untuk saling accepting tuh dari hal-hal seperti itu gitu. Kayak gimana suami juga mau menyesuaikan, akhirnya sekarang udah mulai mau bantu ya nggak sih, nyuciin atau minimal nggak apa bantuin beresin, taruh di sink, saya yang nyuci seperti itu. Tapi saya juga nggak bisa langsung menuntut banyak ke suami mau kerja ke dapur terjun bantuin saya gantian gitu juga nggak bisa. Saya juga harus oh iya suami saya seperti ini. Nah itu seperti itu sih ya contohnya accepting itu sendiri. Banyak banget sih sebenarnya. Cuman Wah, ya contoh kecil. iya, poinnya tuh accepting loh kalau nomor satu. Accepting itu kan didapat kalau kita sudah mengenal dekat ya. Mengenal dekat maksudnya gimana caranya kita mau accept kalau kita nggak ngerti maksudnya apa gitu kan. Itu berlaku ke semua hal gitu loh. Misalnya kita sudah berusaha mati-matian untuk bekerja gitu kan, udah banting tulang, udah lembur, udah jauh dari anak istri, ternyata hasil yang didapatkan nggak sesuai gitu kan. Mau diapain? Mau ditolak, mau ditendang, mau dikubur, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan cuma satu, accept. Kita terima bahwa itu hasil kerja keras kita. Cuma pasti pertama awal dari kita menerima itu pasti berat gitu kan. Karena kita pasti nggak ngerti maksudnya apa gitu. Maksudnya kenapa kok bisa gagal gitu. Wah, harusnya berhasil dong, kita udah berusaha luar biasa kok, kenapa malah gagal gitu kan. Tapi sering berjalannya waktu kita mengenal, mencoba menelaah terus kenapa ya kok gagal ya, kenapa ya kok gagal ya, kenapa ya kok gagal ya, sampai titik dimana oh ternyata dengan kegagalanku ini aku bisa membuka banyak pintu keberhasilan yang lain. Sampai titik itu akhirnya kita accept. Kalau di keluarga pada khususnya keluarga saya, keluarga kami, untuk mengenal itu perlu metode pasti kan. Kalau dari saya sebenarnya banyak ya, ada 2 top metode yang harus benar-benar saya latih untuk bisa accepting. Yang pertama komunikasi. Komunikasi itu adalah metode utama, di mana kalau ini nggak tercapai, komunikasi ini nggak lancar, untuk sustain, untuk terus efektif, terus baik dan keluarga itu terus baik itu bakal susah. Gitu. Ini sudah practical thinking ya, practical guide. Yang kedua itu adalah less hope. Gitu. Kalau di Islamnya ikhlas, gitu. Sesuatu yang nggak usah berharap. Nggak berharap ke suami. Iya, jadi berharap ke istri. Gimana ya? Itu juga tricky sih. Kalau kita nggak berharap 100% juga nggak ada value-nya. Ngapain nikah gitu kan? Cuman iya. Jadi kalau jadi ada namanya menurut saya threshold atas, threshold bawah, batas atas dan batas bawah. Kita harus berada di tengah-tengah itu. Kalau berharapnya lebih dari threshold atas, misalnya 10 sama 1 ya, 10 sama 5 deh, 10 sama 5 gitu. Kalau pengharapan kita di atas 10, pasti kita itu bakal menuntut, ya toh. Kita udah bikinin masakan misalnya, kita sudah masakin, sudah kerja keras masak, terus gak dimakan. Pengharapannya pasti di atas 10,
ya mau dimakan dong gitu loh, kita masak gitu kan. Berusaha ke Nggak dapur, berusaha, biasanya gitu. nggak ke dapur, pengennya Nah. dipuji, aduh enak tapi biasa aja. Yang kedua, kalau angkanya itu di bawah 5, ya pasti juga ignore gitu kan, masak-masak aja, ngapain ya aku masak, salah-salah aja, salah, kasih garam 1 baskom, kasih micin 1 teko, masakannya sudah ada yang bersih, ya kita hidangkan ke istri. Itu kalau di bawah 5 misalnya, ya ngapain juga ya, pokoknya istri bisa makan gitu kan, itu juga nggak baik. Jadi ya tengah-tengah itu 10 sama 5 kayak gitu. Itu yang harus benar-benar dilatih menurut saya, supaya apa ya, itu tadi bisa paham tentang apa yang terjadi dan kita accept, kita menerima hasil dari apapun yang sudah kita usahakan gitu. Terakhir tadi apa, Facebook ya. Mungkin aku merasanya juga nih tentang Facebook, memang harus belajar ya, maksudnya benar-benar dalam keluarga pun tuh kita nggak usahlah meletakkan harapan apapun, bahkan kau maksudnya ya udah berharap tuh cuman sama Allah. Ya berat ya berat, kami pun sekarang ya masih proses, masih ada kadang masih berharap gini, cuman kalau diingat lagi oh iya ya nggak boleh berharap, karena semakin tinggi kita berharap, pengharapan kita semakin tinggi, udah kemungkinan kecewanya juga semakin besar ya. Jadinya memang baliknya lebih baik sih ke diri sendiri ya, saling memberi gitu kita. Jadi ya ini juga sih belajar untuk di keluarga itu bukan saling menuntut, tapi saling memberi apa yang bisa kita kasih untuk keluarga. Nah ketika formulanya diganti dengan saling memberi bukan berharap, karena berharap ujung-ujungnya biasanya akhirnya saling menuntut. Itu kalau kita saling memberi itu kayaknya semakin enak gitu ya. Apa yang bisa, makanya di salah satu kebiasaan keluarga kita itu kan kalau ada sesuatu, apa yang bisa aku bantu gitu kan, apa yang aku bisa bantu untuk misalkan, nah kita ketemu dengan sesuatu hal yang sebenarnya kita nggak suka gitu loh. Misalkan nih suami ini kan tipikal orang malam dan siang, maksudnya gini, tidurnya malam atau dini hari gitu, terus habis itu pagi cuman sholat subuh, terus habis itu ya udah nggak bisa langsung terusan berkegiatan, biasanya tidur lagi karena kerjanya juga fleksibel ya, siang, terus akhirnya tidur lagi, bangunnya siang. Nah ini sebenarnya juga jadi point of konflik juga ya di keluarga kita. Maksudnya kadang saya itu juga sebel lihat, aduh nih yang si bininya ini lagi sibuk gini, yang ngurusin anak gini-gini, suaminya masih molor gitu kan. Padahal juga pas malam suami saya juga kadang sebel juga gitu ya, saya tidur nggak bisa terlalu lama melek sampai malam nemenin, padahal suami, aduh aku tuh pengen ditemenin sama istriku nih waktu jam segini-gini gitu kan. Nah itu jadi sama-sama kesel. Nah di sini akhirnya kalau saling menuntut ya ada masa-masa kita saling menuntut gitu kan, ya udah jadinya malah sama-sama sebel, kesel, nggak nerima ya, nggak ada accepting, jadinya malah nggak enak lah jadi ini. Terus akhirnya kita semakin kesini ya udahlah, kita mulai udah nerima, accepting ya suamiku memang seperti ini, tapi dia juga ingin belajar untuk bisa bangun pagi, berkegiatan pagi gitu ya. Terus saya juga gimana caranya, karena suami memang orang malam, saya juga berusaha untuk gimana bisa ya seenggaknya nggak tiap hari, seminggu minimal 1-2 kali gitu kan malam saya berusaha untuk nggak ngantuk, nggak ketiduran dulu, nemenin suami beraktivitas. Nah seperti itu tuh butuh tadi untuk membuang harapan, tapi apa yang bisa aku lakukan gitu, apa yang bisa aku bantu. Itu kayak ya, kayak kalau dalam Islam tuh kayak wirid gitu ya. Wirid itu kan misalnya kita punya pengharapan, misalnya ya contohnya ada orang malas gitu kan, tapi dia punya semangat untuk tidak malas gitu kan. Selain berusaha untuk tidak malas, kalau di wirid atau zikirnya itu kita pakai asmaul husna, ya fa'al misalnya, ya Allah maha bekerja, ya udah ya fa'al, ya fa'al, ya fa'al, ya fa'al, ya fa'al, ya fa'al. Nah kalau di kita untuk mengurangi
sopan, terus meningkatkan komunikasi, terus komunikasi produktif. Kita punya wiridnya itu tadi. Itu tadi kalau sudah sampai titik dimana apa ya, bukan konflik ya, kayak intinya gini, intinya wirid yang kita ucapkan tuh ya udah, apa yang bisa aku bantu gitu. Istri juga ya udah, apa yang bisa aku bantu, sampai ke anak gitu. Anak itu kan macam-macam ya, ada yang lagi males, ada yang pas lagi rajin gitu kan. Pertama, kalau misalnya anak lagi malas, kita accept dulu, kita terima dulu, ya udah anak malas gitu kan. Kenapa malasnya? Ya kita pelan-pelan cari keywordnya yang bisa kita ungkapkan. Kadang saya ke anak, ya udah Senja, ayah tahu kamu lagi malas beresin ini, tahu kamu lagi capek, kita terima dulu. Ayah paham, malas sama capek itu berat gitu kan. Gini aja, apa yang bisa saya bantu supaya kamu mau bersihin ini gitu. Dari keyword itu juga ada semi mendidik ya kan dari situ. Kalau kita nggak bertanya terus habis itu kita serta-merta membantu, itu kesannya kita kayak nyuapin gitu loh. Bahkan ke anak, ke istri juga gitu. Istri misalnya lagi berat melakukan sesuatu gitu kan, cuman kita butuh banget, misalnya makan gitu. Istri lagi cuma males makan, pikirannya sumpah, stres gitu, terus tapi nggak bisa masak, nggak bisa, bahkan untuk beli aja dia sumpah gitu kan. Kalau kita serta merta kita langsung ambil, udahlah kelamaan kita aja yang beli gitu kan, pasti perasaan istri, duh aku nggak becus ya, aku ini harusnya punya tanggung jawab untuk membelikan makan suami atau memasakkan suami, tapi malah dipegang sama suami yang malah yang mengerjakannya, akhirnya blaming diri sendiri gitu kan. Tapi dengan keyword itu ya udah, tidak apa yang bisa saya bantu untuk bisa beli makan gitu, itu otomatis nanti men-trigger otak yang diomongin itu langsung gimana ya, udah deh bantuin ini aja, kalau ini nanti udah bisa aku bakal bisa gini gitu. Sama kayak ke anak gitu, anak juga gitu, berantakan barangnya, terus habis itu habis main terus, tapi kalau kita nggak ada sense of mendidiknya, terus langsung kelamaan udah kita didik sendiri gitu kan, atau menuntut, udah kamu kelamaan, kamu harus bersih ini, itu juga nggak ada timbal baliknya kan, nggak ada timbal baliknya dua arah gitu, jadi cuma satu arah, atau bahkan sampai kelamaan kita beresin sendiri, itu mendidiknya kurang. Cuman dengan ada keyword apa bisa terbantu, what could I have, what can I help gitu kan, itu pasti anak juga misalnya apa ya, gini aja ya, tolong dia juga jadi mikir dan iya dia jadi mikir otaknya, ajak Senja main dulu deh, biar Senja agak seneng terus bersihin, misalnya kayak gitu. Itu sih, itu kayak kata-kata wajib yang sering kita lakukan, kita ucapkan di rumah. Walaupun juga ya naik turun juga ya, ya kita semua naik turun gitu. Maksudnya nggak selalu kita sesuci itu gitu kan ya, kita juga bisa marah, kita juga bisa, kalau pas namanya manusia kan ya, tapi itu yang kami usahakan, bahkan bersyukurnya ya, karena hal itu hal yang paling bikin melting itu ketika akhirnya anak juga dari hal yang kita usahakan itu akhirnya meneladani gitu kan ya. Waktu kita melakukan apa, sibuk apa, terus anak datang gitu, terus langsung bilang, Bunda apa yang bisa Senja bantu? Itu sering ya akhirnya kayak gitu kan, ya Allah ternyata gitu kan, memang ini butuh proses gitu, tapi insya Allah yang namanya hasil tidak akan mengkhianati proses itu tadi sih, walaupun naik turun, kalau niat kita berproses itu ada, pasti insya Allah hasilnya juga akan mengikuti itu. Ya itu sih kalau sharing tentang apa ya, tentang inti keluarga kita, apa yang kita lakukan sampai ya, ini juga perjalanan masih berjalan gitu kan. Bahkan konsep keluarga itu juga sebenarnya ya, kalau kita telaah lebih lanjut, konsep keluarga itu kan infinite, sepanjang masa, bahkan sampai nanti ke akhirat. Kita nggak mungkin berkeluarga ini cuma sampai di dunia gitu loh. Anak itu pasti juga terus berkembang, tumbuh kembang gitu kan. Ya otomatis kita pengen dong ya, kita otomatis pengen dong ya anak itu nanti tumbuh kembang, punya keturunan, terus jangan tinggalkan keturunan yang lemah. Betul. Yang perlu diketahui
diketahui, awas. Yang perlu diketahui bahwa nilai kebaikan yang kita bangun di keluarga itu tidak berhenti di masa akhir kehidupan kita. Enggak. Itu terus berjalan. Bahkan kalau kita coba gini deh. Pernah nggak kita mengalami semangat, kebahagiaan, kebaikan akibat dari kita mendengarkan kisah dari kakek kita, ya kan? Oh, kakek kita tuh dulu gini, orangnya keras, orangnya disiplin gitu. Terus orangnya itu baik sama orang, bekerja keras. Saat kita mendengarkan kebaikan dari kakek kita, pasti kita terinspirasi gitu kan. Ternyata kakek kita kayak gitu ya. Itu adalah nilai kebaikan yang tidak tersurat, sangat tersirat gitu. Percaya nggak percaya, kalau kita ngomongin pahala, gitu kan, di saat keturunan kita nanti, cucu kita mendengarkan kebaikan kita, itu adalah nilai positif atau pahala buat kita sendiri. Gitu. Makanya bagi kami misi keluarga itu penting. Gitu. Bagi kami pondasi keluarga itu penting. Kita tidak mau setelah bahkan pada saat ijab kabul langit dibuka dan dibelah, terus beban tanggung jawab dari Allah itu sangat berat. Kita nggak mau main-main sama keluarga ini. Mungkin kalau karir ya itu bisa mandek gitu. Walaupun sebenarnya bisa inferior juga, cuman secara umum karir itu mandek. Bisa kita pensiun ya sudah, namamu juga dalam perusahaan ya cuma nama gitu kan. Jarang orang yang bertanya ini siapa ya. Mungkin hanya level CEO itu yang bakal ditanyain. Dulu pendirinya tuh orangnya kayak gini. Cuman kalau kita bekerjanya sebagai operator, terus kita pensiun sebagai operator, apakah nama kita juga akan dicari-cari gitu. Beda dengan keluarga. Apapun peran kita di keluarga, itu pasti nanti bakal ada nasabnya. Nanya ini siapa, ini dulu kenapa gitu, dan akan dan kebaikan kita akan terus lanjut ke keturunan kita gitu, dan pahalanya juga nggak akan pernah putus. Makanya menurut kami misi keluarga itu penting, keharmonisan keluarga itu penting, fondasi keluarga itu penting, karena menurut saya yang bakal dihisab sama Allah yang paling utama bukan pekerjaan kita atau karir kita, tapi sudah sampai mana keluargamu, apa yang sudah kamu perbuat buat keluargamu. Ada cerita menarik sih. Jadi ada seorang optimis, ada seorang public speaker. Dia itu mewawancarai foundernya Virgin, yaitu Richard Branson. Dia nanya kayak gini, bagaimana aku harus menjustifikasi dirimu terhadap perusahaan Virgin yang sudah kamu bangun gitu. Kami harus menilai kamu seperti apa dengan perusahaan yang kamu bangun ini gitu. Terus dia agak emosi gitu, karena dia juga ternyata family guy gitu kan. Si Richard Branson agak emosi, terus dia jawab gini, jangan pernah sekali-kali menilai saya, menjustifikasi saya dari apa yang telah saya perbuat di Virgin. Tapi tolong nilai saya dan justifikasi diri saya berdasarkan kualitas hidup dari anak-anak saya. Itu infinite mindset. Itu luar biasa saya dengerinya. Bahwa memang keluarga itu nggak berhenti di sini. Nggak hanya dari saya dan istri saya terus nanti kita pulang ke Allah gitu terus selesai. Enggak, itu terus ilmu yang kita bagi, nilai yang kita bagi, kebaikan yang kita tanam itu bakal tumbuh nanti seterusnya ke keturunan kita. Bahkan nggak hanya keturunan, mungkin apa yang kita tanam terus tumbuh, terus buahnya dimakan oleh rekan-rekan sekitar kita, tetangga kita, itu juga kebaikan juga. Oke. Mungkin cukup ya untuk kali ini sesi sharing bersama keluarga Huri. Semoga ini juga sebuah perjalanan, kami juga masih
banyak harus belajar, masih banyak naik turunnya. Semoga ada hal yang, jika memang ada nilai-nilai yang positif yang bisa diambil, silahkan dan disesuaikan dengan keluarga masing-masing ya, karena setiap keluarga itu unik. Jika ada kesalahan kata atau hal-hal yang mungkin menyakitkan ya, ada nggak ya? Ya intinya kami mohon maaf. Mungkin tahu bertele-tele juga, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sharingkan kali ini bisa bermanfaat. Dan ini juga sebenarnya sebagai ini ya, media kami juga belajar. Demikian. Ada mau ditutup? Senja mau mengatakan sesuatu sebelum ditutup? Apa? Like ya. Oke. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.